Selamat sore, Pak Zebua serta Bu Selvi yang saya hormati dan juga teman-teman sekalian yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Stefani Tata Sujari dari kelas 9 BPC, nomor absen 22. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bangun ruang yang bernama prisma segitiga sama sisi. Berdasarkan PPT yang telah saya buat ini, saya akan menjelaskan secara berurut, mulai dari pengertian serta unsur-unsurnya, kemudian saya akan menjelaskan rumus-rumusnya juga, dan maka dari itu setelah itu kita akan membahas pembahasan soalnya. Untuk pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian apa sih itu prisma segitiga sama sisi. Jadi, prisma segitiga sama sisi yang berbentuk seperti ini merupakan salah satu bangun ruang yang memiliki alas serta tutupnya yang kongruen serta sejajar dengan bentuknya segitiga sama sisi yang dihubungkan dengan sisi-sisi tegaknya yang berbentuk persegi panjang. Kemudian yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai unsur bangun ruang prisma segitiga sama sisi. Yaitu untuk pembahasan unsur pertama, kita akan membahas sisi. Dalam prisma segitiga sama sisi ini, kita bisa temui 5 sisi. Yang 3 ini kita dapat ketemui pada sisi-sisi tegaknya yang berbentuk persegi panjang. Hadap sini kita temukan satu sisi, hadap sini kita temukan satu sisi lagi serta bagian belakang kita temukan satu sisi lagi sehingga berjumlah 3 sisi tegak. Kemudian ada 2 sisi lagi yang menjadi tutup serta alasnya. Dan jika bangun ruang prisma segitiga sama sisi dibuka ini akan berbentuk seperti ini, yaitu terdiri dari 3 sisi tegak persegi panjang, kemudian 2 segitiga sama sisi yang sebagai tutup dan alasnya. Kemudian unsur yang selanjutnya saya akan membahas rusuk serta titik sudutnya. Untuk rusuknya ini kita dapat menemukan 9 rusuk. Di mana sih kita bisa menemukan rusuknya? Pertama, kita bisa temui pada segitiga sebagai tutupnya. Kita bisa tarik garis dari sini terdapat 1, kemudian dari sini terdapat 2, kemudian dari sini ke sini sehingga menjadi 3. Kemudian kita juga bisa mengetahui karena bangun segitiga ini adalah bangun yang kongruen serta sejajar ataupun sama bentuknya dengan bangun yang ada di bawahnya sebagai alas. Maka dari itu, jika di sini terdapat 3 rusuk, maka di bawah juga ada 3 rusuk. Tinggal kita hitung rusuk pada sisi-sisi tegaknya 1, 2, 3. Dan kita tahu bahwa 3 rusuk pada tutup, 3 rusuk pada alas, dan juga 3 rusuk pada sisi tegaknya. Sehingga kita ketahui terdapat 9 rusuk pada prisma segitiga sama sisi. Kemudian kita cari titik sudut pada bangun ruang ini. Kita tinggal temukan pada titik sudut-sudut ini, pertama 1, 2, 3, terdapat pada tutup, 1, 2, 3, terdapat pada alas. Maka dari itu kita ketahui terdapat 6 titik sudut pada bangun prisma segitiga sama sisi. Kemudian saya akan menjelaskan unsur yang selanjutnya yaitu diagonal sisi atau diagonal bidang. Bagi kalian yang belum memahami apa sih itu diagonal sisi atau diagonal bidang, jadi diagonal sisi ini merupakan garis diagonal yang menarik secara diagonal untuk menghubungkan 2 titik yang tidak bersebelahan. Ini yang bersebelahan, berarti yang tidak bersebelahan bisa kita lihat dari sini, titik sini dengan titik sini. Atau dalam bahasa lainnya kita dapat mengerti garis yang menghubungkan 2 titik, di mana titik itu tidak dihubungkan secara langsung oleh garis sisinya. Nah, untuk prisma segitiga sama sisi ini sendiri, kita bisa menemukan 6 diagonal sisi atau diagonal bidang. Yang pertama, kita bisa lihat dari sisi tegaknya. 1 ke sini, dan kita bisa tarik sini 2, kemudian pada sisi sebelah sini 1, 2,
kemudian sini juga 1, 2. Sehingga kita dapatkan 6 diagonal sisi. Kenapa sih kalau segitiga itu nggak bisa ditemukan diagonal sisinya? Karena titik-titik pada bangun segitiga sendiri sudah dihubungkan secara langsung oleh garis-garis sisinya. Maka dari itu kita tidak bisa menarik diagonal sisinya. Sebelum kita membahas beberapa soal yang telah saya kumpulkan, mari kita pahami rumus-rumusnya. Tentu saja dalam pelajaran geometri ini terdapat dua rumus, yaitu volume dan luas. Dalam bangun ruang ini, untuk rumus volumenya kita gunakan lat atau luas alas dikali tinggi prisma. Kemudian sedangkan luas bangun ruang ini kita bisa cari dengan 2 kali luas alas ditambah keliling dikali tinggi prisma, atau 2La ditambah kat. Kemudian kita harus mengetahui juga rumus-rumus dasarnya, seperti alas, kemudian keliling alas, luas alas, dan juga keliling alas. Untuk luas alas ini, dalam segitiga, alasnya kan segitiga, maka kita pakai rumus alas, luas alas segitiga, yaitu alas kali tinggi dibagi 2. Sedangkan keliling alasnya, untuk segitiga sendiri kita bisa menjumlahkan sisi yang satu dengan sisi yang lainnya, yaitu sisi 1 tambah sisi 2 ditambah juga sisi 3. Pembahasan untuk soal pertama. Di sini kita disuruh untuk mencari volume prisma. Hitunglah volume prisma tersebut. Di sini sudah saya sediakan soal gambar dengan diketahui tinggi prismanya yaitu 22 cm dengan alas segitiganya 16 cm dengan tinggi alasnya 6 cm. Kemudian kita mencari volumenya dengan rumus tadi, luas alas dikali tinggi prisma atau lat. Kemudian kita masukkan dulu luas alasnya ke dalam sini. Luas alas ini kita gunakan rumus alas kali tinggi dibagi 2. Untuk alas segitiganya sendiri, kita bisa lihat di sini yaitu 16 cm, tinggal kita masukkan ke dalam sini. Kemudian untuk tinggi alasnya kita ketahui 6 cm, maka 16 dikali 6 dibagi 2, seperti pada rumus yang telah saya tulis. Kemudian untuk tinggi prisma ya tinggal kita masukkan seperti diketahui pada gambar ini, yaitu 22 cm, maka kita masukkan ke sini. Untuk lebih mudahnya, kita bisa coret 16 dengan 2. Sehingga di sini menghasilkan 1 dan di sini 8. Maka dari itu kita tinggal kali ininya dulu. 8 dikali 6 menghasilkan 48. Kemudian 22 ini kita turunkan, maka 48 dikali 22 menghasilkan 1056 cm. Tak lupa dengan satuan untuk volume yaitu kubik. Maka kita baca volumenya menghasilkan 1056 cm kubik. Untuk soal yang kedua, kita disuruh untuk mencari luas prisma. Kita baca soal, hitunglah luas prisma tersebut. Di sini juga saya sudah sediakan soal gambar dengan tingginya yang sama dengan soal sebelumnya yaitu 22, kemudian alasnya juga sama, 16, kemudian tinggi alasnya yaitu 6. Untuk mencari luas ini kita gunakan rumus 2 kali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Untuk mencari rumus ini kita gunakan beberapa langkah terlebih dahulu. Yang pertama kita mencari luas alas dengan rumus yang seperti tadi saya tulis, yaitu alas kali tinggi bagi 2. Di sini alasnya 16 dikali tingginya 6 dibagi 2 sehingga menghasilkan 48 cm. Dan untuk mencari keliling alas, kita tinggal tambahkan sisi-sisinya. Sini sudah diketahui 16, namun sisi miringnya belum diketahui. Maka kita cari dengan rumus apa? Ya, benar sekali, yaitu teorema Pythagoras. Untuk mencari sisi miring yang tadi pada soal, kita masukkan ke dalam sini.
segitiga sama sisi, untuk dicari sisi miringnya atau untuk memasukkan rumus teorema Pythagoras, kita pastinya menggunakan segitiga siku-siku. Maka dari segitiga sama sisi ini kita belah dua, kita bagi dua, yang tadinya 16 cm berubah menjadi 8 cm. Ini dia segitiga siku-sikunya dengan tinggi yang sama 6 cm. Kemudian kita mencari sisi miringnya. Gimana caranya? Yaitu ini kuadrat tambah ini kuadrat, hasilnya adalah ini. Kita masukkan ke dalam sini, x kuadrat ini sama dengan 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Kemudian tinggal kita operasikan, x kuadrat sama dengan 36 ditambah 64, x kuadrat menghasilkan jumlahnya 100 cm, maka X menghasilkan 10 cm. Tadi kita sudah ketahui untuk sisi miringnya yaitu 10 cm. Tinggal kita masukkan 16 ditambah 10 ditambah 10 menghasilkan 36 cm untuk keliling alas segitiganya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus luas prisma, yaitu luas prisma atau luas permukaannya yaitu 2 kali luas alas, berarti 2 kali 48, kemudian kita tambah dengan keliling alasnya 36 dikali tinggi prismanya yaitu 22 cm. Setelah itu tinggal kita hitung, 2 kali 48 menghasilkan 96, 36 dikali 22 menghasilkan 792. Maka tinggal kita jumlahkan, maka dari itu hasil akhir dari luas permukaannya yaitu 888 cm, tak lupa dengan satuan untuk luas yaitu persegi. Kita baca luas permukaan yaitu 888 cm persegi. Kemudian pada slide PPT yang saya buat, untuk yang terakhir saya akan menjelaskan kegunaan prisma segitiga sama sisi. Sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita temui berbagai bentuk bangun ruang, salah satunya seperti prisma segitiga sama sisi ini yang saya bahas. Tapi saya mengambil beberapa saja kegunaannya, misalnya sebagai alat peraga matematika. Seperti pada pelajaran kelas 9 ini diajarkan materi geometri yang digunakan prisma ini untuk memperkenalkan konsep luas permukaan dan volume. Kemudian yang kedua, bisa digunakan sebagai kemasan dan wadah. Bentuk unik prisma segitiga ini bisa digunakan sebagai desain kemasan produk agar terlihat menarik dan beda dari yang lainnya, atau bisa juga digunakan sebagai tempat penyimpanan kotak pensil yang berbentuk prisma segitiga sama sisi yang unik. Pada itu, sekianlah presentasi dari saya Stefani Tata Sutzerli dari kelas 9 BPC, nomor absen 22. Saya mengucapkan terima kasih.